Baik, kita lanjutkan pada bagian kedua ini. Kita masuk eh, bagaimana yang tadi dijelaskan di bagian sebelumnya. Kita akan membahas tentang ini, konsep dasar tentang probability atau peluang. Ya, mudah-mudahan ini sudah terlihat di layar. Saya coba buat seperti ini. Oke, kenapa sih kita atau apa sih tujuannya dari pembelajaran di pertemuan ketiga ini? Ya, paling tidak ya ada 4 hal. Pertama adalah konsep tentang peluang dan definisinya. Kemudian nanti ada konsep mengenai peluang bersyarat, ada teorema, bagaimana menggunakan teorema atau aturan bias, kemudian aturan, berbagai jenis aturan dalam counting. Ya, kita lihat satu persatu. Nah, mungkin kalian pernah dengar peluang. Apa sih itu peluang? Ya, jadi ini istilah-istilah yang kalian akan sering mendengar dalam statistika. Ya, jadi peluang itu adalah kemungkinan, ya, dari suatu peristiwa yang tidak pasti, ya, dari suatu ketidakkepastian. Karena apa sih yang dipelajari oleh statistika itu selain keragaman, selain variasi, juga mempelajari hal-hal yang tidak pasti, gitu ya. Tetapi ketidakpastian itu, ya, ya namanya juga manusia ya, kita hidup serba tidak pasti, ya. Nah, di tengah ketidakpastian itu, ya, kita bisa menghitung kemungkinan-kemungkinannya, ya. Kemungkinan-kemungkinan itulah sebagai kuantifikasi, sebagai hasil perhitungan tentang ketidakpastian dari suatu peristiwa yang akan terjadi. Itulah peluang, ya. Contoh, besok hujan nggak ya? Nah, ada yang nanya gitu gimana? Paling jawabnya apa? Nggak tahu. Mungkin hujan, mungkin tidak hujan, ya. Nah, mungkin tadi, ya, melalui ilmu statistika, khususnya melalui konsep peluang ini, bisa kita kuantifikasi ke dalam suatu angka, ya. Nah, angka angka yang nanti kita hitung yang dalam bentuk peluang itu nilainya adalah antara 0 dan 1. Ya, paham nih? Jadi nggak mungkin nilai peluang itu bernilai negatif atau kurang dari 0. Ya, tidak mungkin juga
nilai peluang itu, misalkan berapa peluang terjadinya hujan? Dua. Itu salah pasti. Karena yang terbesar peluang itu adalah satu. Ya. Nah, ini ada maknanya nih. Nol dan satu ini. Ya. Kalau kalian hitung atau kalian punya data peluangnya itu adalah nol, maka terjadinya peristiwa itu, ya, atau peristiwa itu tidak mungkin terjadi atau mustahil terjadi. Itu ya. Tapi kalau kalian punya data atau informasi peluangnya sama dengan satu, apa maknanya peluang sama dengan satu? Oh, artinya peristiwa itu pasti terjadi. Ya, coba kalau saya tanya berapa peluang kita mati, pasti akan sama dengan satu. Karena kita pasti mati suatu saat, cuman waktunya aja kita nggak tahu kapan. Ya, peluang ayam menjadi gajah pasti sama dengan nol. Mustahil si ayam akan jadi gajah. Ya, berapa peluang si gajah akan bertelur? Pasti akan sama dengan nol, dan gajah mah tidak bertelur gitu kan. Ya, bisa terbayang ya. Nah, misalkan artinya nilai peristiwa itu, peluang terjadinya suatu peristiwa itu ya antara nol dan satu. Kalau setengah gimana? Bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak terjadi. Kalau peluangnya lebih dari 0,5 artinya apa? Oh, mendekati terjadi. Misal nih, ya, kalian bisnis, bisa jadi kalian tuh ada untung, ada rugi. Dari hasil pengumpulan data, kalian bisa membuat kesimpulan sementara. Oh, yang nol itu rugi, yang satu itu untung. Kemudian dihitung berdasarkan data peluang itu 0,9. Oh, kalian punya keuntungan, kejadian akan punya keuntungan itu lebih besar karena berapa? 0,9. Tapi kalau dihitung 0,1, oh, lebih menuju ke rugi itu mah ya. Gitu ya, kurang lebih ya. Jadi nilai peluang itu adalah suatu kemungkinan, adalah hasil kuantifikasi yang mengukur tentang kemungkinan ten- ketidakpastian dari suatu peristiwa yang akan terjadi. Yang kedua adalah event. Apa itu event? Event itu adalah its possible outcome of variable. Nah, ya, dalam hal ini, ketika kalian belajar peluang, ditanya atau kita belajar peluang ini, kalian harus tahu peristiwanya apa, ya. Nah,
Ini biasanya contoh klasik lah, atau mungkin waktu zaman SMA juga. Misalkan peristiwanya adalah tentang apa tuh ya, pelemparan dadu. Kalian pernah main dadu nggak? Ada berapa sisi dadu? Ya. Nah, di dadu itu kan ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ya. Nah, satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya adalah ini nih yang bagian terakhir nih, sampel space-nya atau ruang sampelnya. Ruang sampel itu adalah sekumpulan all possible event. Ya, contoh lagi mata uang. Ada sisi gambar, ada sisi angka misal. Berarti ruang sampel dalam percobaan pelemparan mata uang dua, sisi gambar dan sisi angka. Kalau pelemparan dadu, satu buah dadu, maka ruang sampelnya apa saja? Angka satu, dua, tiga, empat, lima, enam, gitu ya. Kalau misalkan kalian pernah main remi, nggak main apa kartu cangkulan atau apa itu ya, kartu poker, kan ada berapa ruang sampelnya? Ada apa spade, spade itu naon itu ya, scope, keriting, heart katanya gitu. Kan masing-masing ada 13, mulai dari as, dua, tiga, empat, lima sampai jack, queen, king. 13 kali 4 berarti ada 52 ruang sampelnya. Nah, peristiwanya apa? Nah, event atau peristiwa itu adalah each possible outcome of variable. Jadi, outcome atau luaran dari variabel yang mungkin muncul. Ini tergantung kalian definisikan, ya. Misal nih, eventnya kalian ingin memperhatikan apa ya, munculnya angka satu pada pelemparan dadu. Nah, itu event. Munculnya angka satunya itu. Munculnya gambar pada pelemparan mata uang. Munculnya kartu king pada kartu poker, kartu remi. Itu ya, itu event. Event itu bisa ada yang simpel, cuman satu karakteristik saja, munculnya angka satu, munculnya gambar, tapi bisa juga berbagai karakteristik itu ya. Misal nih, munculnya angka genap pada pelemparan dadu, kan bisa jadi ada dua, ada empat, ada enam, atau munculnya angka ganjil, satu, tiga, lima, misal. Ya, oke. Nah,
Ada tiga pendekatan untuk menghitung peluang dari suatu peristiwa yang tidak pasti tadi. Ya, ada yang dihitung secara klasik, secara a priori, ada yang kalian hitung bisa hitung secara empiris, bisa juga peluang dihitung secara subjektif. Ya, nah, yang mungkin banyak digunakan dalam kuliah atau dalam pertemuan tiga ini adalah yang a priori. Ya, sebenarnya mudah. Ya, munculnya angka satu pada pelemparan mata dadu. Berapa? Saya akan jawab 1/6. Kenapa 1/6? Kan X per T. X-nya itu banyaknya peristiwa yang diamati apa? Oh, munculnya angka satu ya cuman satu. Total number of elementary outcome yang bawahnya ini adalah ruang sampelnya tadi. Ruang sampel di dalam dadu tadi adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti peluang munculnya angka 1 pada pelemparan dadu adalah 1/6. Gitu. Ya. Atau munculnya gambar, sisi gambar pada pelemparan mata uang. Saya akan jawab setengah. Kenapa? Oh, mata sisi gambar kan cuma satu. Ruang sampelnya pada mata uang tadi kan dua, berarti 1/2. Gitu. Ya. Atau contoh lain, munculnya angka genap pada pelemparan dadu. Yang paling mudah kalian tentukan aja dulu ruang sampelnya. Oh, mata dadu itu ada 6, berarti ruang sampelnya ada 6. T-nya sama dengan 6. X-nya adalah banyaknya peristiwa yang dapat terjadi apa? Oh, angka genap itu bisa jadi 2, bisa jadi 4, bisa jadi 6. Oh, ada 3. Berarti munculnya genap pada pelemparan dadu itu adalah 3/6 atau setengah. Gitu ya. Kayaknya sederhana aja ya. Nih, ini adalah ruang sampel. Tadi udah saya kasih contoh. All six faces of a dad. Dari dadu nih. Ada 52 kartu dalam kartu bridge atau saya menyebutnya kartu remi atau kartu cangkulan gitu ya. As, King, Queen, Jack, T, apa 10 dan seterusnya. Semuanya ada 52 kartu. Itulah ruang sampel kita. Ya, berapa peluang kalian lulus statistika mata kuliah statistika bisnis? Nah, ruang sampelnya kan cuma lulus atau tidak lulus. Kalau ditanya berapa yang lulus, berapa peluang lulus? Ya 1/2 setengah. Bisa jadi lulus, bisa jadi tidak. Makanya kalian belajar yang lebih giat supaya peluang lulus dari mata kuliah statistika bisnis ini mendekati 1. Ya, ya. Oke, simple event tadi sudah. Nah, yang kedua istilah lain adalah komplement dari suatu peristiwa A.
Komplement itu adalah kebalikannya. Kalau suatu peristiwa kita notasikan dengan A, maka komplement dari A adalah A aksen. Ya, misal peristiwa A kalian definisikan adalah munculnya angka 1. Apa komplement dari A? Ya selain 1, siapa aja? 2, 3, 4, 5, 6. Itulah komplement dari A. Kalau A dikasihkan sebagai angka 1. Misal masih tentang dadu nih. Peristiwa A-nya dinyatakan adalah angka ganjil. Angka ganjil itu apa aja? 1, 3, 5. Maka komplement dari A yang ganjil siapa? Kalian tuliskan A aksennya adalah siapa? 2, 4, dan 6. Gitu. Komplement dari laki-laki apa? Perempuan. Kalau ruang sampelnya itu ada laki-laki, ada perempuan. Peristiwa A-nya adalah yang laki-laki. Maka komplement dari laki-laki adalah perempuan. Itu ya. Ada lagi istilah joint event. Joint event adalah peristiwa bersama. Nah, nanti bisa jadi peristiwanya itu tidak satu. Atau karakteristik yang diamatinya tidak satu. Tapi bisa jadi melibatkan dua atau lebih secara simultan. Ya, contoh apa tuh ya kalau di sini mah kartu as yang berwarna merah. Ada dua karakteristik tuh. Karakteristik pertama adalah kartu as, tapi yang warna merah. Itu adalah karakteristik kedua, kartu yang berwarna merah. Ya, oke. Nah, untuk memudahkan apa namanya mempelajari tentang peluang, cara yang paling mudah kalian visualisasikan peristiwa itu ke dalam dua cara, oh, bahkan tiga nih di sini. Pertama adalah melalui tabel kontingensi. Tabel kontingensi itu seperti ini, ya. Yang kedua, bisa kalian visualisasikan suatu peristiwa itu melalui diagram pohon, tree diagram, ya. Atau bisa juga dibuat melalui Venn diagram, ya, diagram Venn lah, gitulah bahasa Sundanya, ya. Nah, kita lihat satu-satu. Kita ingin melihat dua karakteristik nih. Ini sudah join event nih. Ya, peristiwa yang pertama yang diamati, karakteristik yang diamati pertama adalah apakah dia A kartu as atau bukan as. Ya, kemudian peristiwa yang kedua warna kartunya kan ada yang hitam, ada yang merah. Ini kartu ya, kartu remi. Kartu remi itu ruang sampelnya ada berapa? Ada 52. Ya.
Nah, kartu as itu kan ada empat, ada yang spade, ada yang apa itulah, saya nggak tahu kalian mengistilahkannya adalah hati, tempe, keriting, sekop, gitu ya. Nah, kartu as berarti cuman ada empat, ya. Di sini lihat nih, kartu as ada empat. Berarti yang komplement as siapa? Yang bukan as. Itu sisanya nih 48. Kenapa? Karena kan ruang sampelnya juga 52. Ya. Nah, kartu itu ya ada yang merah, ada yang hitam. Nah, masing-masing ada 26. Yang merah ada 26, yang black, yang hitam juga ada 26. Ya. Nah, kalian bisa visualisasikan. Nanti cara menghitung peluangnya itu dengan mudah kalian bisa hitung melalui tabel kontingensi ini. Ya. Atau cara lain ya, kalian bisa buat dari diagram pohon ini. Nih, mulai dari 52 kartu, kalian bagi ke dalam dua bagian nih, yang hitam dan yang merah. Kemudian dari yang hitam lihat nih, yang as dan yang bukan as. Kemudian yang red juga, yang merah juga lihat yang as dan bukan as. Sekarang nih angka ini apa artinya? Oh, ada dua kartu as yang berwarna hitam. Ada 24 kartu yang bukan as dan dia berwarna hitam. Kalau ini apa? Dua di sini. Ada dua kartu as yang berwarna merah, ada 24 kartu bukan as yang berwarna merah. Gitu ya. Saya lebih menyarankan menggunakan tabel kontingensi dan diagram pohon ini ya. Kalau pen itu agak susah lah untuk dipahami ya. Nah, kita lihat berikutnya. Join probability using contingency table. Nah, kalau kita lihat judulnya apa lagi ini ya. Join probabilities ini adalah peluang bersama atau ada juga yang menerjemahkan peluang gabungan. Supaya mudah kalian memahami peluang bersama atau peluang gabungan atau join probabilities ini, saya menyarankan kalian gunakanlah ini tabel kontingensi atau diagram pohon tadi. Ya. Nah, karena dia join, artinya ada sekurang-kurangnya dua peristiwa. Ya, ada peristiwa A, ada peristiwa B. Ya, ini total, ada total. Nah, kalian baca ini nih, yang warna biru atau apa ini ya, biru ya. Inilah yang disebut sebagai joint probability. Artinya ini adalah peluang A dan peluang eventnya ada dua nih. Event A ini dibagi dua, A1 dan A2. B juga ada B1 dan B2. A1, A2 adalah komplement dari A1. B2 komplement dari B1. Peluang terjadinya A1 dan B1 di sini. Peluang terjadinya A1 dan B2 ini kalian baca.
Berapa peluang A2? Ini yang hijau ini disebut sebagai peluang marginal. Jangan lupa nih. Ada marginal A, ada marginal B. Saya menyebutnya ini marginal baris, ini disebut marginal kolom. Peluang munculnya B1 ini, peluang munculnya B2 ini di sini. Kalau kalian jumlahkan peluang A1 ditambah peluang A2, dia akan selalu sama dengan 1. Demikian juga kalau kalian hitung peluang B1 ditambah peluang B2, itu juga akan selalu sama dengan 1. Kalau kalian jumlahkan semua join probability kan ada 4 ya. Peluang A1 B1, peluang A1 B2, dan ini ya, A2 dan B1, A2 dan B2. Ini kalian jumlahkan yang warna biru ini juga nanti akan selalu sama dengan 1. Ya, nah sehingga kalian bisa menghitung ini peluang join event peristiwa bersama A dan B, ya, peluang A dan B itu number banyaknya outcome yang memenuhi A dan B dibagi dengan total banyaknya outcome itu sendiri. Sementara untuk menghitung marginal, peluang marginal, misalkan nih peluang A dan B1, peluang A dan B2, dan seterusnya. Kita lihat nih, peluang A1 ini sebetulnya adalah peluang A1 dan B1 ditambah peluang A1 dan B2. Itu ya. Peluang marginal A2 itu adalah peluang A2 dan B1 ditambah peluang A2 dan B2. Perhatikan nih, peluang marginal B1 itu adalah peluang A1 dan B1 ditambah peluang A2 ditambah dan B1. Itu ya. Oke. Nah, kalian harus bisa ada istilah and dan or. Ini hati-hati nih, ya. Nah, sebelum melanjutkan ke sana, ya, supaya tidak pusing, nanti saya lanjutkan ke bagian ketiga, ya. Konsep joint probability contohnya nih, ya. Untuk sementara, bagian kedua, ini kita